Cipularang. Iya sayang. Oke. Love you. Bye. Akhir-akhir ini aku selalu ngalamin kejadian aneh deh di rumah. Kayaknya ada yang dirahasiain sama suamiku deh. Aku ngeliat ada kecelakaan di tol Cipularang kilometer 97. Kecelakaannya di situ lagi ya, Kak. Kayaknya di kilometer 97 tuh ada penunggunya. Ampun, ampun. Ah. Arwah perempuan itu mau membunuh aku, Ma. Pa, please. Sekarang tolong jelasin ke Mama. Ini sebenarnya ada apa? Bapak ngapain, Pak? Saya lagi nyari kuburan saya. Astagfirullahaladzim. Pasti suaminya Tante Elena habis nabrak dia lari gitu aja deh. Iya. Iya sayang. Udah pulang. Ini udah di Cipularang. Iya sayang. Oke. Love you. Bye. Siapa orang itu? Pa. Kenapa? Kok panik? Pa, kenapa? Kok panik? Enggak. Aku cuma kecapean aja. Tadi habis meeting sama klien. Yaudah kalau gitu aku mandi dulu ya. Ya udah kalau gitu aku masakin air panas ya. Emang bener ya, di sekitar sini mah sering makan korban. Ya benar, lagi-lagi di kilometer 97. Ih, serem banget. Jenazahnya tolong segera diidentifikasi dan dibawa ke rumah sakit, Pak.
Tadi aku sempat ketiduran di kamar mandi. Bener? Iya, benar. Yaudah, yuk. Mungkin siapa sih yang mau mati musiknya? Ini lagu kesukaannya Tante Nurma. Mendingan kamu ikut joget aja. Gendis, kamu kenapa? Aku lihat ada wanita yang mati, Bu, di sana. Ya, kita joget lagi aja. Liatin Tante Nurma tuh, ya. Lagi, Ma. Tuh, ngagetin aja. Lagi. Itu kamu lagi bikin jus buah naga ya? Enggak, aku bikin jus mangga. Itu kenapa merah kayak gitu? Kok berubah jadi merah? Baunya amis kayak gitu sih, Ma. Kok berubah jadi merah sih? Aku bikin jus mangga loh. Yaudah sekarang kamu buang, kamu bersihin, terus kamu rendam pakai air panas, oke? Halo? Siapa ini?
Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Akhirnya kita udah sampai ya. Ih, sini belanjaan aku. Bulan depan kita liburan lagi ya. Iya, tapi kamu ya yang ngebosin nanti. Iya, aku kan cuma suster. Gantian lah Ibu Fatma yang gratisin. Ngebosin juga. Kamu lah yang ngebosin. Tante Norma dong sekali-sekali. Iya deh, nunggu gajian ya. Ayo. Ada perempuan baju merah. Perasaan tadi kagak ada. Neng, kok Neng nggak turun, Neng? Emang rumah Neng nggak di sini, Neng? Bukan. Terus rumah Neng di mana, Neng? Rumah saya di tol Cipularang, kilometer 97. Cipularang kilometer 97. Kok kagak ada? Jangan-jangan setan! Itu kan. Ampun, ampun! Pak. Pak. Ada apa? Ya ampun. Semenjak Papa pulang dari Bandung, sikap Papa tuh aneh. Ngerasa kayak ketakutan terus. Sebenarnya ada apa sih? Coba cerita. Bicara jujur, ada apa sebenarnya? Iya, Ma. Waktu aku pulang dari Bandung, di tol Cipularang, aku ngeliat ada kakek-kakek yang muncul tiba-tiba di depan mobil aku. Terus kamu tabrak kakeknya? Ya, mau gimana lagi? Orang dia tiba-tiba muncul di depan aku. Hah? Terus kamu main kabur gitu aja? Dengerin dulu, Ma. Dengerin dulu. Gini, waktu aku ngeliat ke belakang, ternyata kakek-kakek itu udah nggak ada. Dan tiba-tiba waktu aku turun, aku nyari-nyari di tempat itu. Kakek-kakek itu udah nggak ada. Mungkin kakek itu adalah hantu. Dan sejak saat itu, aku mulai mimpi. Bisa jadi kakek yang kamu lihat adalah penunggu daerah situ. Udah sekarang kamu banyak berdoa, semoga gak ada apa-apa ya. Sekarang Papa pindah ke kamar ya. Yuk, ayo. Siapa yang bongkar makam saya? Siapa yang bongkar makam saya?
Siapa yang bongkar makam saya? Siapa yang bongkar makam saya? Jahat kalian. Kuburan saya dibikin jalanan. Awas kalian. Ada sesuatu yang terjadi ya, Kak? Kalian tuh ngagetin aja deh. Iya, aku ngeliat ada kecelakaan di tol Cipularang kilometer 97. Kecelakaannya di situ lagi ya, Kak? Kayaknya di kilometer 97 tuh ada penunggunya. Bener kata kamu, Mira. Aku juga berpikiran kayak gitu. Makanya aku penasaran banget kenapa di tempat itu sering banget terjadi kecelakaan. Aku pengen ke sana, aku harus selidikin. Kalian ikut ya? Kalau kalian gak mau, aku aja sendiri. Iya, aku ikut. Aku juga ikut deh. Gitu dong. Jenazah yang ada dalam keranda itu, dia semalam meninggal karena kecelakaan di tol Cipularang kilometer 97. Ternyata benar, di tol itu ada penunggunya. Fat, akhir-akhir ini aku selalu ngalamin kejadian aneh deh di rumah. Masa sih, El? Kok bisa ada kejadian aneh di rumah kamu? Nah, itu dia. Kayaknya ada yang dirahasiain sama suamiku deh. Rahasia? Maksud kamu? Jadi setiap aku minta dia ngomong jujur, dia tuh selalu diem. Bahkan ngalihin pembicaraan lagi. Oh gitu? Kok tiba-tiba bunyi ya? Bentar ya, Fat ya. Fat, kok nggak bisa ya, Fat? Kenapa? Kenapa sih? Ada hantu! Ada hantu, Fat! Fat! Ada apa-apa juga? Ada apa-apa? Tadi ada hantu di situ, duduk di situ. Cewek hantunya. Udah, orang gak ada apa-apa juga. Udah ya. Udah, ayo. Lagi. Ada apa-apa juga.
pingsan. Mbak bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Oh ya, makasih ya, Dek ya. Iya. Lagi masak apa, Ma? Oh iya, Ma. Hari ini kita jalan-jalan ya. Sekalian refreshing. Ya, mungkin kita terlalu lelah. Makanya kita sering berhalusinasi. Hah? Dari tadi kok aku ngomong kamu diem aja. Kamu marah ya sama aku. Ma. 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 Kenapa kamu lari waktu aku mati? Sekarang Jangan. kamu harus mati. Jangan. Tidak. Jangan. Tolong. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Pak! Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pak! Pergi. Pak! Pergi. Pak! Pergi. Pak! Pergi. Pak! Pak! Ada apa sih? Hah? Kamu Elena, istri aku. Ya ampun, Pak. Ya iyalah aku Elena, istri kamu. Kenapa sih? Aku pikir kamu hantu. Enggak. Enggak apa-apa. Sumpah, ini tuh bener-bener aneh. Pantesan, tadi siang aku lihat ada hantu di mobil. Pak, coba deh ngomong jujur sama aku. Sebenarnya ini ada apa sih? Ayolah, Pak. Coba ngomong sama Mama, ini sebenarnya ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Ya nggak ada apa-apa. Coba sini ngomong jujur sama aku deh. Enggak, mau gimana lagi sih? Nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Bu, waalaikumsalam. Ya ampun, kamu dari mana aja sih? Aku habis dari tol Cipularang. Aduh, kamu ngapain sih ke sana? Gendis tuh penasaran, kenapa sih di tol itu tuh sering terjadi kecelakaan. Dan sekarang Gendis tahu, penyebabnya itu adalah penunggu kakek tua di tol itu. Ibu paham sama niat kamu, tapi ibu juga khawatir sama keselamatan kamu. Insya Allah Bu, Gendis nggak apa-apa, Ibu doain aja makanya. Alhamdulillah kalau gitu. Kamu kenal kan sama Tante Elena, teman SMA Ibu? Iya Bu, kenapa emangnya? Iya, tadi pagi itu Ibu ngobrol sama dia. Terus ada kejadian aneh gitu. Alarm mobilnya bunyi. Pas Tante Elena lihat dalam mobilnya, dibilang ada hantu. Tapi pas Ibu lihat tuh nggak ada apa-apa. Hantu Bu? Iya, hantu wanita. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama kecelakaan 3 hari yang lalu yang menyebabkan tewasnya seorang wanita di tol Cipularang kilometer 97. Kamu tahu itu? Kalau gitu, Ibu buatin teh hangat ya buat kamu. Ada kaki. Siapa ya? Nggak ada.
Bapak ngapain, Pak? Saya lagi nyari kuburan saya. Mati kamu. Kamu telah membunuh saya. Dan aku akan membunuh kamu. Jangan. Jangan bunuh aku. Jangan. Ma, ada apa sih? Hah? Arwah perempuan itu mau membunuh aku, Ma. Ma, please. Sekarang tolong jelasin ke Mama. Ini sebenarnya ada apa? Aku pernah menabrak orang sampai mati, Ma. Terus, Papa lari gitu aja? Ya ampun, Pak, kenapa bisa sampai kayak gitu sih? Waktu itu keadaan Papa panik. Dan kalau sampai Papa turun, Papa bakal diamuk sama Masa. Dan kenapa aku nggak cerita sama kamu? Karena aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Dan sekarang, arwah wanita itu neror kita. Terus aku harus kayak gimana, Ma? Aku mau kamu bertanggung jawab. Maksud kamu? Aku mau kamu sekarang juga serahin dirimu ke polisi. Kak. Jadi kamu lebih milih aku masuk penjara daripada kamu dihantin wanita itu? Bukan begitu maksudnya, Pak. Tapi setidaknya... Cukup. Aku mau dengar ucapan kamu.
Assalamualaikum, Fat. Waalaikumsalam. Fat, ternyata benar. Suamiku habis nabrak perempuan waktu pulang dari Bandung. Masya Allah. Jadi selama ini yang disembunyikan sama suami kamu itu tentang masalah itu? Iya, Fat. Ya ampun, Elena. Yang sabar ya. Namanya juga musibah. Iya, Fat. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Elena. Waalaikumsalam. Gendis. Kenapa, Bu? Tante Elena, Gendis. Elena kenapa, Bu? Ibu tenang dulu dong. Suami Tante Elena itu menabrak wanita di tol Cipularang hingga tewas. Yang menghantui mereka hingga sekarang. Astagfirullahaladzim. Pasti suaminya Tante Elena habis nabrak dia lari gitu aja deh. Iya. Bu, Tante Elena dalam bahaya. Ayo kita ke rumahnya, Bu. Kak Beno, Kak Gendis mau kemana tuh? Nggak tahu, Mir. Kita ikutin aja yuk. Yuk. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Elena, lepasin. Elena, lepasin. Kamu harus mati. Elena, sadar Elena. Kamu harus mati. Saya sadar. Kamu yang telah membunuhku. Jangan pergi kamu. Kamu harus mati. Elena, lepasin. Kamu harus mati. Randy, jangan pergi kamu. Kamu harus mati, Randy. Lepaskan dia. Ya, Tolong. dia harus mati. Dia sudah menabrak aku. Jangan, Mas Randy. Tante Elena itu sedang dirasuki arwah wanita yang on tabrak. Kamu harus mati. Pergi kalian dari sini. Jangan campur urusanku. Kamu harus mati seperti kamu menabrakku hingga mati, Randy. Maafin saya. Tolong kamu keluar dari tubuh istriku. Tolong. Tidak, jangan. Pak? Tante Elena! Sekarang arwah itu sedang masuk ke tubuh Mas Randy. Hah? Terus? Pa! Papa! Tante! Pa! Jangan, Tante! Randy! Tante, sekarang Mas Randy sedang menuju ke tol Cipularang. Ayo kita susul dia. Ayo, ayo. Gendis ini gimana? Tante Elena tolong tenang ya. Insya Allah aku janji aku bakal nyelamatin Mas Randy. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Elena tenang ya. Randy pasti bisa ditemukan kok ya. Mira, ayo kita bantuin Kak Gendis nolongin Om Randy. Ya kak, soalnya Kak Gendis lagi berhadapan sama kakek kilometer 97.
Pak, jangan sampai hilang. Pak, stop di belakang mobil itu. Entah, Bu. Kamu lagi, berani kamu mencampur urusan saya. Saya akan patahkan nisan ini kalau kakek terus mencari korban di tol ini. Jangan patahkan nisan kakek. Kakek akan nuruti apa kata kamu. Lalu kenapa kakek terus mencari korban di tol ini? Kakek benci sama yang membangun tol itu. Di tengah-tengah tol itu ada kuburan kakek. Jadi kuburan kakek itu tepat di tol ini. Kuburan kakek ada di situ. Kakek berjanji tidak akan mengganggu lagi. Asalkan pindahkan kuburan kakek ke tempat yang layak dan tancapkan nisan kakek. Oke, aku akan turuti permintaan kakek. Tapi tolong jangan pernah lagi mengganggu pengendara yang lewat tol ini. Kakek berjanji. Aku kembalikan nisannya. Terima kasih, Cuk. Bu, Tante, ayo. Kamu harus mati. Lepaskan saya. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Stop! Kamu nggak apa-apa? Lepaskan Mas Randy. Dia itu nggak bersalah. Dia telah membunuhku. Dia harus mati. Dia itu tidak bersalah. Dia tidak sengaja menabrak kamu. Maafkan saya, maafkan saya. Saya akan bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Baik, aku akan maafkan kamu. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Terima kasih, Gendis. Terima kasih. Gendis, makasih ya. Sama-sama, Tante. Mas Randy. Saya berjanji sama kalian. Saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Terima kasih. Ayo bapak. Ayo Pak, ayo. Awas, hati-hati. Iya Pak. Tangkai Soka itu asli leluhur ini. Dulu kuburannya persis di bawah kilometer 97 Cipularang. Kemudian dipindahkan ke hutan sekitar sini. Dikenakan tidak ada yang melihara, nisanya hilang. Maka dari itu Pak Songka sering mengganggu para pengemudi di kilometer 97 tol Cipularang. Coba Gendis lihat, di mana kira-kira kuburan Pak Songka itu, biar cepet-cepet diberi tanda. Makam Pak Songka tepat di bawah pohon ini. Baik, bapak-bapak, masak Pak, cepat. Baik Pak.
Waduh, kok gue ada di kuburan? Perasaan tadi gue kencing di pinggir tol. Ngapain kamu di kuburan saya? Hantu!